Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferly Megartika Safira. Kalian bisa panggil saya Ferly. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang teknik pemanduan wisatawan berada di dalam bus dan sebelum sampai ke tempat wisata tersebut. Jadi yang pertama, seorang pemandu wisata ini harus menjelaskan tentang pertama universal dulu. Jadi tentang kota tersebut atau negara tersebut di dalam bus. Jadi pemandu wisatawan itu harus memberikan informasi kepada wisatawan, dia ada di mana dan ini tuh kota apa, kenapa kok bisa kayak gini. Jadi harus menjelaskan secara jelas. Lalu sebelum sampai ke tempat wisata, pemandu wisata juga harus menjelaskan tentang tempat wisata tersebut. Jadi yang pertama, dia menjelaskan tempat wisata ini tempat apa, terus habis itu kita di sana mendapatkan apa, ilmu apa, kita bisa melihat apa. Jadi kita lebih menjelaskan tentang tempat wisata tersebut. Lalu kita kasih tahu di sana kita berapa jam, berapa menit, dan untuk waktunya gimana gitu, dan apa aja yang bisa dilakukan di sana, sehingga nanti jadi di sana bisa memakai waktu berapa jam atau berapa menit. Lalu selanjutnya kita kasih tahu di sana nanti kita setelah nanti melakukan tur wisata di tempat destinasi tersebut, kita akan meeting point di mana. Jadi kita harus jelaskan kepada wisatawan tersebut supaya nanti ketika sudah jamnya, misal kita udah kumpul jam 2, wisatawan itu nggak bingung kumpulnya di mana. Jadi kita harus memberikan informasi secara lengkap kepada wisatawan. Dan juga kita harus memberitahu informasi di sana ada fasilitas apa aja yang dibutuhkan, misalnya ada toilet, terus tempat makan ketika mereka wisatawan itu haus atau lapar. Kita bisa beli oleh-oleh, terus bisa kita mencicipi atau melihat hewan-hewan baru. Pokoknya kita harus menjelaskan sebelum kita sampai ke tempat wisata. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh ketika pemandu wisata di dalam bus. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ferly Megartika Safira. Kalian bisa panggil saya Ferly atau Safira. Di sini saya sebagai pemandu kalian dalam perjalanan di tur wisata Batu One Day Tour. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kru-kru saya sebelum kita berangkat. Nah, untuk driver kita yang ada di sebelah kanan kalian, bisa kalian panggil ini ya Pak Joko. Say hi to Pak Joko. Nah, selanjutnya saya juga memiliki rekan saya sebagai tour leader. Dia bernama Ridwan. Say hi to Ridwan. Dan sampai lupa bahwa driver itu memiliki co-driver atau asisten driver. Namanya adalah Dwi. Kita sapa Dwi. Hai Dwi. Oke, setelah perkenalan, kali ini mohon dicek teman-teman, barang-barangnya tidak ada yang tertinggalkah di dalam hotel. Karena kita hari ini akan one day tour lumayan jauh, jadi ketika ada yang tertinggal, nanti takutnya teman-teman tidak bisa balik lagi ke hotel. Bisa, tapi aksesnya itu sangat susah. Jadi sebelum kita berangkat, silahkan dicek terlebih dahulu, mungkin kacamatanya ada yang tertinggal, kameranya ada yang tertinggal, terus mungkin payung, nggak mau kena panas, boleh diambil, terus handphone, charger, terserah kalian. Barang-barang kalian menurut kalian penting dan wajib dibawa, silahkan dicek terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 menit untuk melakukan pengecekan dan untuk kembali ke kamar untuk mengambil barang-barangnya. Baik, karena waktu sudah 5 menit ya berlangsung dan saya lihat ternyata tidak ada yang tertinggal oleh para wisatawan. Baiklah, selanjutnya kita akan berjalan menuju ke destinasi wisata. Sebelumnya, ketika ada yang sakit nanti bisa angkat tangan atau panggil saya atau rekan saya sebagai tour leader. Jadi nanti ketika kalian ada kesusahan atau ketika kalian mendapatkan ingin bantuan, kalian bisa panggil aja kita berdua. Salah satu kita berdua juga bisa, nanti kita akan membantu kalian. Terus selanjutnya, boleh Pak, kita bisa langsung jalan aja, nggak apa-apa. Sambil jalan, saya akan menjelaskan sedikit tentang Kota Batu. Jadi Kota Batu ini dulunya ini adalah kota yang masuk ke dalam Kabupaten Kota Malang. Tapi pada tahun 2001, Kota Batu ini sudah resmi terpisah dari Kabupaten Malang. Jadi Kota Batu ini mendapat julukan kota wisata Batu. Nah, di Kota Batu sendiri ini banyak banget tempat-tempat wisata yang sangat menarik. Nah, tentunya yang pertama yang nanti akan kita kunjungi yakni Kusuma Agrowisata. Nah, buat teman-teman semuanya, Kota Batu ini merupakan salah satu kota favorit yang ada di Kota Malang. Jadi banyak banget wisatawan yang datang ke Kota Malang dan mereka khususkan datang untuk di Kota Batu. Nah,
belum banyak orang yang tahu bahwa Kota Batu ini adalah kota sendiri. Maka dari itu, kebanyakan orang ketika datang ke Malang itu mesti bilangnya ya mau ke Batu gitu. Mau ke Malang, mau kemana? Ke Batu gitu. Jadi mereka masih simpang siur gitu bahasanya Malang dan Batu. Padahal Kota Batu itu udah bisa dari Kabupaten Kota Malang. Nah, untuk wisata-wisata yang menarik di Kota Batu sendiri itu banyak banget. Ada wisata alam, terus ada wisata air terjun, terus ada wisata juga yang dia dibangun manusia, jadi kayak wisata buatan gitu. Nah, oke, di Kota Batu ini termasuk kota yang kecil, tidak terlalu besar juga, tapi di sini sudah dikembangkan sebagai kota wisata, seperti namanya, Kota Wisata Batu. Jadi kota ini tuh sudah menyediakan berbagai banyak fasilitas seperti hotel, terus restoran, terus banyak banget tempat wisata dan lahan-lahan parkir, bus, dan jadi ketika banyak wisatawan datang ke Kota Batu itu sudah tidak bingung lagi tentang aksesibilitas dan fasilitas yang ada di Kota Batu ini, karena udah banyak banget disediakan gitu. Karena pemerintahan dari Kota Batu sendiri pun sudah menyiapkan bahwa ini akan dijadikan sebagai kota wisata. Maka dari itu harus disiapkan secara matang kota wisata Batu ini seperti apa. Untuk di Kota Batu sendiri ini banyak banget oleh-oleh ya. Jadi kalian jangan khawatir karena di sini banyak banget oleh-oleh, dan salah satu oleh-oleh yang khas di sini adalah buah apel. Jadi buah apel ini adalah benar-benar buah yang khas yang ada di Kota Batu. Meskipun di kota-kota lain ada, tapi rasanya di Batu itu beda banget. Bahkan banyak banget orang yang mengira bahwa buah buah apel Batu, buah apel Malang. Jadi benar-benar udah jadi ciri khas dari. Oke, mungkin itu singkat sekali tentang Kota Batu. Untuk selanjutnya, wisatawan bisa melanjutkan tidur atau beristirahat karena perjalanan kita kurang lebih masih kurang 45 menit. Jadi mohon disiapkan dulu energinya dengan baik karena nanti kita di Kusuma Agrowisata akan berkeliling-keliling dan lokasinya cukup luas banget. Jadi silakan dimanfaatkan waktu istirahatnya dengan baik selama kurang lebih 45 menit. Dan ketika ada kesulitan, jangan lupa panggil saya dan rekan saya. Nanti kita akan membantu dan datang ke rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Baik, mohon perhatiannya buat rekan-rekan semuanya. Terlihat bahwa kita 10 menit lagi kita sudah sampai di lokasi, yakni di Kusuma Agrowisata. Jadi buat teman-teman semuanya, silahkan bangun buat yang tertidur, dan mungkin yang mau touch up makeup, terus mempersiapkan topinya, kacamatanya, silahkan. Saya kasih waktu untuk mempersiapkan. Nah, sebelumnya sambil kalian mempersiapkan, saya akan menjelaskan sedikit tentang Kusuma Agrowisata ini. Nah, jadi Kusuma Agrowisata ini adalah tempat pemetikan buah, terutama buah apel yang tadi sudah saya jelaskan bahwa buah di sini di Kota Batu sendiri memiliki buah yang khas. Nah, terutama yang ada di Kusuma Agrowisata. Nah, nanti untuk pemetikannya, nanti pemandu lokal dari Kusuma Agrowisata ini. Jadi buat teman-teman, nanti saya akan mengikuti dan rekan saya akan mengikuti di barisan teman-teman kalian, teman-teman semuanya. Tapi nanti ada yang memimpin ketika di Kusuma Agrowisata, yakni nanti ada pemandu lokalnya. Nah, untuk teman-teman semuanya, nanti sebelum masuk kita berkumpul dulu di lobi. Setelah itu nanti ada pemasangan tiket. Nah, dan kita kebetulan dapat tiket pemetikan buah apel, buah jambu, dan buah jeruk. Nah, nanti untuk lokasinya itu memang berbeda-beda. Jadi nanti kita ada jalan kakinya, dan nanti kita ada menggunakan shuttle busnya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir nanti kita akan capek, jalannya jauh, terus luas gitu ya. Nanti kita bisa menggunakan shuttle bus. Nah, kan dalam waktu 2 jam ini, mungkin perkiraan pada waktu pemetikan ini kurang lebih 1,5 jam. Dan 30 menit ini kalian bebas mau makan, mau kemana, dan nanti kita setelah selesai 2 jam ini kita akan berkumpul di sini lagi. Nah, setelah itu nanti kita akan melanjutkan ke destinasi selanjutnya. Nah, saya ulangi lagi bahwa di sini kita hanya menggunakan waktu 2 jam. Untuk pemetikannya nanti 1,5 jam, dan 30 menitnya nanti bisa diatur untuk mungkin mau beli oleh-oleh, mau makan, mau kamar mandi, mau sholat, terserah kalian. Itu ada waktu bebas. Lalu setelah 2 jam nanti kita akan kumpul di lobi untuk berkumpul kembali dan kembali ke bus, dan kita akan melanjutkan ke destinasi selanjutnya. Berhati-hati, dicek dulu barangnya, jangan ada yang tertinggal di dalam bus, dan nanti ketika di tempat wisata juga harus dicek terus barangnya, teman-temannya dicek dulu, jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang hilang terus terpisah gitu ya. Kita harus bareng-bareng bersama di rombongan ini. Kalian sudah ada pertandanya, yakni di
gelang warna oranye dan baju kalian warna putih semuanya ya. Jadi hafal banget ya, nanti ketika hilang gitu tinggal bilang aja rombongan baju putih gitu ya. Dan mungkin kalian udah hilang dan tanya tidak ada yang tahu, kalian nanti bisa tanya kepada bisa kontak langsung pada saya. HP saya insya Allah 24 jam on terus, jadi ketika kalian hilang atau kalian terpisah di mana, kalian tinggal telepon saya aja. Dan saya pastikan semuanya untuk baterai handphonenya tolong dijaga, jangan sampai kehabisan, karena ketika kalian membutuhkan sesuatu nanti akan susah seperti itu. Baik, mohon hati-hati ketika turun dari busnya, hati-hati terbentur kepalanya. Untuk pintunya kita buka di depan dan di belakang. Silahkan Mas, dibantu. Oke, terima kasih. Sampai kita kumpul di lobby terlebih dahulu, dan nanti kita akan kembali lagi dan kumpul di lobby. Terima kasih. Hati-hati. Ya, jadi itulah beberapa contoh ketika memandu di bus itu seperti apa, dan ketika mau mandu mau turun di tempat wisata itu seperti apa. Jadi kita harus menjelaskan secara rinci supaya wisatawan nggak tahu. Dan ketika wisatawan mungkin nggak ngeh atau ketika kita menjelaskan dia tidak terdengar, kita bisa memberikan fasilitas, yaitu nanti kita memberikan nomor kita, nomor kontak kita. Ketika dia hilang atau terpisah atau dia tidak tahu atau dia bingung, dia bisa mengontak kita. Dan kita sebagai pemandu wisata, kita juga harus stay handphone kita atau alat mobil kita itu 24 jam, jangan sampai kita itu terlena gitu. Kita ikutan berwisata, kita ikut foto-foto, jangan sampai. Jadi kita harus mengutamakan tamu kita terlebih dahulu baru kita. Kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.